Kami dari kelompok 1, Kimia Organik kelas D, akan mempresentasikan materi tentang alkana. Next. Di sini ada anggota dari kelompok 1. Langsung ke pendahuluan. Alkana merupakan hidrokarbon yang hanya mengandung ikatan tunggal. Ikatan tunggal ini ada hidrokarbon jenuh, sehingga semua karbon dalam molekul terikat hidrogen pada setiap lokasi yang tersedia. Adapun rumus umum dari alkana adalah CnH2n+2, yang berarti untuk setiap satu karbon dalam alkana ada 2 kali jumlah hidrogen, ditambah 2 lagi. Alkana termasuk dalam hidrokarbon jenuh atau asiklik yang bersifat polar. Lanjut. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana mengetahui bagaimana struktur dasar pada alkana, bagaimana penggolongan pada alkana, bagaimana penulisan tata nama pada alkana, apa saja sifat fisika kimia pada alkana, apa saja reaksi kimia pada alkana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuri Destia. Selanjutnya, itu ada tujuan. Yang pertama, untuk memahami struktur dasar pada alkana. Yang kedua, untuk memahami bagaimana penggolongan pada alkana. Yang ketiga, untuk memahami penulisan tata nama pada alkana. Yang keempat, untuk memahami sifat fisika kimia pada alkana. Yang kelima, memahami reaksi yang terjadi pada alkana. Selanjutnya, definisi alkana, sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum untuk alkana adalah CnH2 plus N. Alkana yang paling sederhana adalah metana dengan rumus CH4. Tidak ada batasan beberapa karbon yang dapat terikat bersama. Secara umum, jumlah atom karbon digunakan untuk mengukur berapa besar ukuran alkana tersebut. Contohnya C2, alkana. Gugus alkil biasanya disingkat dengan simbol R, adalah gugus fungsional yang seperti alkana terdiri dari ikatan karbon tunggal dan atom hidrogen. Contohnya adalah metil atau gugus etil. Selanjutnya, isomer alkana. Struktur alkana dapat berupa rantai lurus atau rantai bercabang. Alkana yang mengandung 3 atom karbon atau kurang tidak mempunyai isomer seperti CH4, C2H6, dan C3H8 karena hanya memiliki satu cara untuk menata atom-atom dalam struktur ikatannya, sehingga ikatannya memiliki rumus molekul dan rumus struktur yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati. Dalam senyawa alkana ada rumus molekul yang sama, tetapi rumus struktur molekulnya berbeda. Mulai dari alkana dengan rumus molekul C4H10 mempunyai 2 kemungkinan struktur ikatan untuk menata atom-atom karbonnya. Untuk senyawa tersebut disebut isomer. Oleh karena itu, perbedaan hanya pada struktur kerangka, maka isomernya disebut isomer kerangka. Next. Untuk pentana, C5H12 memiliki 3 kemungkinan struktur ikatan untuk menata atom-atomnya. Dari 2 contoh tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin bertambah jumlah atom C pada rumus molekul suatu alkana, maka semakin banyak isomernya. Next. Penggolongan alkana. Hidrokarbon merupakan golongan senyawa karbon yang mengandung hanya unsur C dan H. Berdasarkan rantai atom C, hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Sedangkan berdasarkan pada jenis ikatan kovalen antar atom C, hidrokarbon dibagi menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh hanya memiliki ikatan tunggal C, sedangkan hidrokarbon tak jenuh hanya memiliki ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ainur Azizah. Sifat-sifat alkana itu ada 3. Yang pertama itu sifat fisika, sifat kimia, sama pembakaran. Yang pertama itu sifat fisika. Sifat fisika yang pertama senyawa nonpolar. Yang kedua rantai lurus sampai dengan butana adalah gas pada temperatur kamar. Yang ketiga alkana C6 sampai C17 adalah cairan. Yang keempat, rantai lurus 18 atom C atau lebih adalah zat padat. Yang kelima, tidak larut dalam air. Kemudian ada sifat kimia. Yang pertama, alkana dan sikloalkana tidak reaktif dibandingkan dengan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional. Yang kedua, umumnya alkana dan sikloalkana tidak bereaksi dengan reagensia ini. Karena sifat kurang reaktif ini, maka kadang-kadang alkana disebut sebagai parafin. Kemudian, selanjutnya,
Pembakaran. Pembakaran yaitu reaksi cepat suatu senyawa dengan oksigen. Pembakaran disertai dengan pembebasan kalor, panas, dan cahaya. Pembakaran campuran organik seperti kayu tidak selalu berupa pengubahan sederhana menjadi CO2 dan H2O. Pembakaran adalah hasil sejumlah besar reaksi yang rumit. Salah satu macam reaksi yang terjadi pirolisis, yakni pemecahan termal molekul-molekul besar dalam kayu. Pembakaran sempurna ialah pengubahan suatu senyawa menjadi CO2 dan H2O. Next. Aturan tata nama alkana berdasarkan IUPAC. Yang pertama itu, nama umum untuk hidrokarbon jenuh asiklik ialah alkana. Akhiran ana digunakan untuk semua hidrokarbon jenuh. Ini perlu diingat sebab akhiran lain akan digunakan untuk gugus fungsi lain. Yang kedua, alkana tanpa cabang dinamai sesuai dengan banyaknya atom karbon. Nama ini sampai dengan 10 karbon. Yang ketiga, untuk alkana dengan cabang nama dasar root name-nya ialah rantai lurus terpanjang yang terbentuk dari atom-atom terpanjang yang terbentuk dari atom-atom karbon. Contohnya pada struktur di samping. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Oke, selanjutnya untuk gugus yang melekat pada rantai utama dinamakan substituen. Substituen jenuh yang hanya mengandung karbon dan dihidrogen dinamakan gugus alkil. Gugus alkil dinamai dengan mengambil nama alkana yang mempunyai jumlah atom karbon yang sama dan mengubah akhiran ana menjadi il. Pada contoh di atas, setiap substituen hanya mempunyai satu karbon karena diturunkan dari metana dengan menghilangkan satu hidrogen. Substituen berkarbon satu ini disebut sebagai gugus metil. Selanjutnya, rantai utama dinomori sehingga substituen pertama yang dijumpai di sepanjang rantai memperoleh nomor terendah. Setiap substituen kemudian diberi nama dan nomor atom karbon yang dilekatinya. Bila dua atau lebih gugus yang identik melekat pada rantai utama, digunakan awalan seperti di, tri, dan tetra. Setiap substituen baru dinamai dan dinomori meskipun dua substituen yang identik melekat pada karbon yang sama pada rantai utama. Nama yang benar untuk senyawa di samping adalah 2,3 dimetilpentana. Nama ini menunjukkan bahwa ada dua substituen metil, satu melekat pada karbon 2 dan lainnya melekat pada karbon 3 dari rantai jenuh berkarbon 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Jika terdapat dua atau lebih jenis substituen, urutkan berdasarkan abjad, kecuali awalan seperti di dan tri, yang tidak dianggap sewaktu pengurutan abjad. Kemudian, tanda baca merupakan hal penting menuliskan nama IUPAC. Nama IUPAC untuk hidrokarbon ditulis sebagai satu kata. Nomor dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan tanda koma, dan dipisahkan dengan huruf oleh tanda hubung. Tidak ada spasi di antara substituen yang dinamai terakhir dan nama alkana induk mengikutinya. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk memperoleh nama IUPAC alkana yang dapat diterima. Pertama, cari rantai karbon lurus terpanjang. Ini menghasilkan nama karbon induk. Bisa dilihat dari contoh. Kemudian, yang kedua, nomori rantai terpanjang mulai dari ujung terdekat dengan cabang pertamanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jeffrey. Ya, di sini lanjutkan lagi. Jika ada dua rantai lurus terpanjang yang sama, pilihlah rantai yang paling banyak cabangnya. Contohnya, di sini contohnya ada dua cabang dan satu cabang. Jika ada dua cabang yang jaraknya sama dari setiap ujung rantai terpanjang, mulailah menomorinya dengan yang terdekat dari cabang ketiga. Contohnya udah ada di bawah. Di sini, jika tidak ada cabang ketiga, nomor dimulai dari substituen terdekat yang namanya memiliki prioritas dari segi abjad. Contohnya sudah ada pada gambar tersebut. Di sini ada sumber alkana. Dua sumber alam alkana yang paling penting ialah minyak bumi atau petroleum. Yang kedua, gas alam atau natural gas. Minyak bumi merupakan cairan campuran senyawa organik yang rumit. Sebagian besar berupa alkana atau sikloalkana. Gas alam sering dijumpai dengan deposit minyak bumi, terutama terdiri atas metana atau sekitar 80% dan etana 5-10% dengan sedikit alkana yang lebih tinggi.
Di sini ada pembuatan alkana. Satu, secara komersial, pemecahan atau cracking. Pemecahan atau cracking adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan molekul-molekul hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan lebih bermanfaat. Penguraian ini dicapai dengan menggunakan tekanan dan suhu tinggi tanpa sebuah katalis, atau suhu dan tekanan yang lebih rendah dengan sebuah katalis. Sumber molekul-molekul hidrokarbon yang besar biasanya adalah fraksi nafta atau fraksi minyak gas dari penyulingan minyak meta atau petroleum menjadi beberapa fraksi. Sebagai contoh, salah satu reaksi yang mungkin terjadi untuk hidrokarbon C15H32 adalah yang ada seperti di bawah ini, ada etana, propana, dan aktana. Kemudian ada pencerahan cracking, terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama pemecahan katalis, pemecahan modern menggunakan zeolit sebagai katalis. Yang kedua, pada pemecahan termal digunakan suhu yang tinggi, biasanya antara 4.500 Celcius sampai 7.500 Celcius, dan tekanan tinggi sampai sekitar 70 atmosfer. Untuk menguraikan hidrokarbon yang besar menjadi hidrokarbon yang lebih kecil. Reaksi-reaksi dari radikal bebas akan menghasilkan berbagai produk. Kemudian, secara laboratorium, A. Hidrogenasi senyawa alkena dan alkuna. B. Reduksi alkil halida. C. Reduksi metal dan asam. D. Sintesa Dumas. Garam-garam Na karboksilat jika dipanaskan bersama-sama dengan NaOH, maka akan terbentuk alkana. CH3 COONa plus Na menghasilkan CH4 plus Na2CO3. Na-asetat metana CH3COONa plus Na menghasilkan CH3CH2CH3 plus Na2CO3. Kemudian ada reaksi Wurtz, suatu reaksi pembuatan parafin hidrokarbon atau alkana dengan mengreflux alkil halida atau haloalkana dengan logam natrium dalam eter kering. Reduksi selain alkali metal dapat digunakan Mg, 2Ni, CO4, dan T-buli. Ini reaksinya 2RX alkali metal RR. Kemudian ada reaksi-reaksi pada alkana. Berikut ini ditunjukkan beberapa reaksi alkana. Yang pertama itu oksidasi. Alkana sukar dioksidasi oleh oksidator lemah atau agak kuat. Seperti kalium permanganat. Tetapi mudah dioksidasi oleh oksigen dari udara bila dibakar. Oksidasi yang cepat dengan oksigen yang akan mengeluarkan panas dan cahaya disebut pembakaran atau combustion. Hasil oksidasi sempurna dari alkana adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida dan sejumlah air sebelum terbentuknya produk akhir oksidasi berupa karbon dioksida dan air. Terlebih dahulu terbentuk alkohol, aldehid, dan karboksilat. Next. Alkana terbakar dalam keadaan oksigen berlebih, dan reaksi ini menghasilkan sejumlah kalor seperti ini. Kemudian penumpukan karbon monoksida pada knalpot dan karbon pada piston mesin kendaraan bermotor adalah contoh dampak dari pembakaran yang tidak sempurna. Reaksi pembakaran tak sempurna kadang-kadang dilakukan, misalkan dalam pembuatan karbon black, misalnya jelaga untuk pewarna pada tinta. Ya, di sini ada lanjutan lagi.
2. Halogenasi atau reaksi dari alkana dengan unsur-unsur halogen disebut reaksi halogenasi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkilhalida di mana atom hidrogen dari alkana akan disubstitusi oleh halogen sehingga reaksi ini bisa disebut reaksi substitusi. Langkah pertama dalam halogenasi adalah terbelahnya molekul halogen menjadi dua partikel netral yang dinamakan radikal bebas atau radikal. Suatu radikal adalah sebuah atom atau kumpulan atom yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak mempunyai pasangan. Radikal klor adalah atom yang netral, berarti atom klor yang tidak mempunyai muatan positif atau negatif. Di sini ada CH4 plus 2F2, di sini garis C plus 4HF. Lanjutan, dalam reaksi klorinasi, satu atau lebih bahkan semua atom hidrogen diganti oleh atom halogen. Contoh reaksi halogen dalam klorinasi secara umum digambarkan sebagai berikut. Pada alkana rantai panjang, hasil reaksi menjadi semakin rumit karena campuran dari hasil reaksi berupa isomer semakin banyak. Misalnya pada klorinasi propana. 3. Sulfonasi alkana. Sulfonasi merupakan reaksi antara suatu senyawa dengan asam sulfat. Reaksi antara alkana dengan asam sulfat berasap oleum menghasilkan asam alkana sulfonat. Dalam reaksi terjadi pergantian satu atom H oleh gugus S minus, lalu reaksi sulfonasi H3 lebih besar H2 lebih besar H1. Contohnya seperti di bawah ini. Keempat, nitrasi. Reaksi nitrasi analog dengan sulfonasi berjalan dengan mudah jika terdapat karbon tersier. Jika alkananya rantai lurus, reaksinya sangat lambat. Ini contohnya. Next. Kelima, pirolisis atau cracking. Proses pirolisis atau cracking adalah suatu proses pemecahan alkana dengan jalan pemanasan pada temperatur tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius tanpa oksigen, akan dihasilkan alkana dengan rantai karbon lebih pendek. Ini contohnya. Next. Selanjutnya ada kegunaan alkana. Kegunaan alkana itu ada bahan bakar untuk bahan bakar, pelarut, pelumas, sumber hidrogen, dan bahan baku untuk senyawa organik. Next. Lalu terakhir ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, alkana ialah hidrokarbon jenuh, hanya memiliki ikatan tunggal, alkana CnH2n plus 2. Yang kedua, minyak bumi dan gas alam merupakan dua sumber alami yang paling penting. Yang ketiga, pembuatan alkana yaitu secara komersil dan secara laboratorium. Yang keempat, reaksi yang terjadi pada alkana yaitu reaksi oksidasi, halogenasi, sulfonasi, alkana, nitrasi, dan pirolisis. Yang terakhir, kegunaan alkana sebagai bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku untuk senyawa organik. Sekian.